Shalom adik-adik semuanya. Pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan Bu Bilipus, dengan Tante Alfred ya. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Yuk sungguh-sungguh dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semuanya katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Bapa, Putra Yuk semuanya dengan segenap hati kita akan katakan selamat pagi Bapak. Haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Ayo semuanya kita akan duduk bersama-sama, duduk yang manis. Nanti Tante Alfred yang akan pimpin di dalam doa. Terima
kasih Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa hidup kami guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami di dalam ibadah kami, walaupun kami berada di rumah, tetapi biarlah Tuhan kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah itu membawa damai, sukacita di dalam kehidupan kami. Memberkati guru-guru kami yang akan memimpin pujian, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semuanya diurapi oleh Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di rumah, semuanya diurapi oleh Tuhan. Tak kala mereka memuji, tak kala mereka mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Ya. Semua bersukacita? Bersukacita. Ya, Tante Elis bersukacita ya. Ya, bersukacita. Bersukacita. Karena kita ketutup, nggak kelihatan senyumnya. Tapi kita tetap bersukacita. Apapun yang terjadi, tetap bersukacita. Siapa yang senang memuji Tuhan? Wah, memuji Tuhan ya. Sambil goyangkan badan, bisa? Ya, Tante bisa. Elis bisa? Iya, bisa. Oh ya, sambil memuji Tuhan, kita goyangkan badan kita. Oke, yuk kita memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Seperti siapa? Daud. Seperti Daud ya. Kalau kita menari-nari enak ya. Ya. Oh, goyangkan badan biar badannya enggak kaku-kaku. Kita memuji Tuhan ya dengan sukacita. Dengan sukacita. Tante Elis bisa goyang? Bisa. Wah, bisa goyang. Apalagi Bu Pelipus ya. Wah, biasa goyang-goyang di anak-anak TK ya. Nah, di sini kita mau bergoyang bersama. Ya. Semangat. Semangat. Ya, yuk senang-senang lagi yuk. Yuk, ya. Ya, siap ya, yuk. Ya. Senang-senang memuji, goyangkan, goyangkan. Tepuk tangan. Ya, ya, ya. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan. Jangan kau malu, jangan kau
Aduh, Tante Eli sampai berkeringat dengan sukacita, dengan senang hati memuji Tuhan. Amin. Iya, karena kita anak-anak Tuhan ya yang luar biasa. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Happy ya. Happy ya. Pelan, berarti ikutnya apa dek? Ikutnya apa Tante Elis ya? Yeah. Pelan. Iya, kalau pelan-pelan, kalau cepet-cepet siap ya. Perhatikan Bu Belibus nanti minta cepet apa pelan? Ya, ikutin ya. Iya. Pelan dulu ya. Happy ya. Happy ye. Aku senang jadi anakku. Iya. Semakin mendalam. Sama siapa? Tuhan Yesus. Oh, sama Tuhan Yesus. Sama omnya? Sama Om Alfred ya? Oh, sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Ya, sama Tuhan Yesus. Iya, yuk kita mau lanjut ke pujian kita. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Iya, yuk. Raja.
saja kita semua anak raja. Ya. Amin. Kita anak-anak raja, kita harus bisa menjadi terang. Amin. Ya, harus bisa menjadi terang. Di mana Tante Elis? Di seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia. Di rumah, Di sekolah. dan di mana saja. Ya, jadikan aku terang Tuhan ya. Setelah kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, minta pimpinan Tuhan agar Tuhan memimpin kita sehingga firman Allah yang kita dengarkan pada pagi hari ini berguna untuk kehidupan kita. Bapa dalam surga, kami kembali menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur serta berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Dan kiranya setiap pujian kami, bahkan penyembahan kami boleh berkenan, bahkan boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah. Kiranya Roh Kudus akan hadir
di tempat ini. Roh Kudus akan hadir di rumah kami masing-masing, sehingga firman Allah pada pagi hari ini berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ada semangat pagi hari ini. Harapan Pak Pil di tempat ini, anak-anak dalam keadaan sehat, antusias dalam mengikuti ibadah streaming pada pagi hari ini. Sebelum Pak Filipus menyampaikan cerita firman Tuhan, anak-anak bisa mempersiapkan diri. Mungkin yang membawa Alkitab atau mungkin yang belum membawa Alkitab bisa mencari, mengambil Alkitab. Yang mempunyai HP bisa membuka Alkitab. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah anak yang berani benar menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, anak yang berani menyenangkan hati Tuhan. Ayat mas kita adalah kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 bagian yang ke-A. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap membangunnya. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 1 sampai pasal yang ke-13. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi Pak Filipus katakan bahwa anak yang berani, ya, anak yang berani karena benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu dalam pergaulan kita, baik kita bergaul di sekolah, baik kita bergaul di lingkungan masyarakat, seringkali kita diajak oleh teman-teman kita untuk melakukan sesuatu yang berbuat dosa. Ada teman-teman yang selalu mengajak kita untuk berbuat dosa. Mungkin ketika anak-anak sedang ulangan, ada anak-anak yang mengajak kita untuk mencontek. Kanan mencontek, kiri mencontek, depan mencontek, apalagi yang di belakang, yang paling pojok, yang sering tidak terlihat oleh bapak ibu guru. Nah, kalau anak-anak ketika diajak untuk mencontek, anak-anak tidak mau, berarti itu menjadi anak yang berani karena melakukan apa yang benar. Nah, anak-anak, banyak teman-teman kita yang berani bukan melakukan apa yang benar, tetapi mereka berani melakukan apa yang salah. Misalkan ketika dinasehati oleh papa, dinasehati oleh mama, berani membantah, ya, berani membantah. Itu namanya berani tidak benar. Coba kalau anak-anak berpikir bahwa tindakan berani karena tidak benar, tentu mamah papa kita menangis, mamah kita sedih. Kenapa anakku sudah tidak mau diatur lagi, sudah tidak mau dididik lagi? Sampai mamah papamu
mengambil tongkat sampai mama papahmu matanya mendelik. Karena apa? Karena anak-anak melakukan, karena anak-anak berani melakukan apa yang salah. Wah, orang tua susah, orang tua sedih. Bahkan seringkali orang tua pergi ke sekolah, menemui bapak kepala sekolah, mungkin menemui bapak ibu guru. Bu, mbok tolong anak saya. Bapak kepala sekolah, mbok tolong anak saya. Di rumah begini. Sekarang berani membantah orang tua. Sekarang berani tidak lagi menurut nasihat orang tua. Sampai sedemikian papa, mama, anak-anak ke sekolah supaya anaknya menjadi anak yang berani, bukan berani melakukan apa yang salah, tapi berani melakukan apa yang benar. Dan kalau anak-anak melakukan apa yang benar, berani karena benar, papahmu senang, mamahmu senang, guru-gurumu pun juga senang. Apalagi Tuhan ketika melihat anak-anak berani melakukan apa yang benar, Tuhan senang. Yuk, siapa yang mau disayang oleh Tuhan? Yuk, siapa yang mau pengen disayang oleh Tuhan? Ada seorang murid Tuhan yang namanya Yohanes. Yohanes adalah murid yang dikasihi Tuhan. Karena sangat dikasih Tuhan, kepalanya bisa sender ke bahunya Yesus. Siapa murid yang berani seperti itu? Tidak ada. Hanya Yohanes. Yohanes mendapatkan kasih sayang dari Tuhan Yesus. Kalau papa mamahmu senang dengan perbuatan anak-anaknya, tentu kita bahagia. Tetapi kalau orang tua tidak senang karena perbuatan kita, mungkin di luar kita berkata-kata yang tidak baik, mungkin di sekolah berkelahi terus, istirahat berkelahi dengan teman, di kelas berkelahi dengan teman hanya gara-gara kesenggol, hanya gara-gara sepele, bisa membuat bapak ibu guru sedih, membuat bapak ibu guru menangis, bahkan sampai dia ngelus-ngelus dodo. Muridku yang namanya ini kok ternyata anaknya susah diajar, susah diatur, bahkan susah dinasehati. Nah, anak-anak, kalau anak-anak pengen menjadi anak yang disayangi oleh Tuhan, menjadi anak yang dicintai oleh Tuhan, jadilah anak yang berani melakukan apa yang benar, berani melakukan apa yang baik, berani melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apa ada dalam Alkitab yang berani melakukan apa yang benar? Ada. Nah, kita belajar contoh seorang yang berani melakukan apa yang benar adalah seorang tokoh yang bernama Nehemia. Siapa itu
Nehemia. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Nehemia seorang anak, seorang umat Tuhan yang berani melakukan apa yang benar. Sekalipun ada tantangan, sekalipun diejek, sekalipun diolok-olok, sekalipun dihina, tetapi Nehemia tetap berani melakukan apa yang benar. Nah, anak-anak, Nehemia adalah seorang yang bekerja di kerajaan Persia. Pada waktu itu rajanya adalah Raja Artasasta. Nah, Raja Artasasta adalah seorang raja yang baik. Kenapa raja ini baik? Karena Raja Artasasta pernah memberi uang kepada Ezra untuk membangun rumah Allah yang sudah hancur. Nah, anak-anak, Nehemia bekerja di istana di kerajaan Persia. Dia diberi tugas khusus oleh Raja Artasasta. Apa tugasnya? Dia menyiapkan minuman raja. Berarti tidak semua orang bisa ditunjuk entah menjadi juru minum yang menyiapkan minuman, ditunjuk menjadi seorang yang menyiapkan makanan. Ternyata berbeda-beda. Kenapa? Kok tidak satu? Ada juru minum, ada juru makan. Kenapa? Karena Nehemia orang yang pintar, sehingga Nehemia bisa mempersiapkan, bisa membuat minuman yang paling enak, yang paling lezat. Sebab yang minum itu bukan rakyat biasa, tapi yang minum itu adalah raja. Coba kalau anak-anak pergi ke rumah teman, entah bermain, entah mengerjakan tugas kelompok, tahu-tahu mamahnya membuatkan minuman yang enak, ya, yang enak. Nah, bagaimana anak-anak? Senang. Kenapa? Karena mamahnya si A ini ternyata orangnya baik, membuatkan minum, ya, membuatkan minum untuk saya, untuk teman-teman, minumannya lezat. Nah, apalagi kalau yang minum itu raja, maka tidak sembarang minum dibuatkan, tidak sembarang minum dihidangkan kepada raja. Nah, suatu ketika anak-anak, ketika Nehemia berada di istana, ada seorang suruhan yang namanya Hanani. Hanani ini menceritakan keadaan orang-orang Yerusalem. Hanani bercerita bahwa orang-orang yang ada di Yerusalem dalam kesukaran besar, keadaannya tercela, bahkan tembok-temboknya sudah roboh dan pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar. Nah, anak-anak, apa fungsi dari tembok? Kenapa tembok ini dirobohkan? Nah, anak-anak, zaman Alkitab, kota itu dikelilingi, dilingkari
oleh tembok. Tembok ini memagari antara yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Dan tembok ini memberikan keamanan kepada kota yang ada di dalam tembok itu. Kalau tembok itu sudah roboh, maka pencuri bisa masuk, orang jahat bisa masuk. Apalagi pintunya sudah terbakar sehingga orang bisa dengan mudah lalu lalang masuk keluar pintu yang sudah terbakar. Ketika Nehemia mendengar berita Hanani, Nehemia menangis, Nehemia sedih. Sementara aku di istana menikmati kelimpahan makan, aman, jauh dari orang-orang yang usil, jauh dari orang-orang yang berbuat jahat. Ternyata sebangsaku dalam kesukaran besar. Keselamatan mereka terancam, jiwa mereka terancam. Nehemia menangis. Kalau anak-anak ketika temannya sedang kesusahan, apalagi beberapa hari yang lalu Semarang hujan besar, kemudian banjir. Nah, kalau teman kita ada yang kebanjiran, sampai buku-bukunya saja basah, ya, basah semua. Nah, saya punya murid kelas 3. Sampai sekarang tidak pernah absen, tidak pernah mengumpulkan tugas. Kenapa? Ternyata rumahnya kebanjiran. Kalau hanya selutut tidak masalah, sampai atas, sampai bau. Wah, semuanya, ya semuanya tidak ada yang bisa terselamatkan. Sampai kasur pun juga kena air semua. Pak guru mendengar sedih. Nah, anak-anak pun juga harus seperti itu. Seperti Nehemia. Ketika bangsanya susah, dia juga sedih. Ketika bangsanya dalam kesukaran yang besar, dia pun juga sedih. Nah, apa anak-anak yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia tidak hanya berpangku tangan, ngalamun, lihat sana, nangis, lihat sana, nangis, lihat depan, nangis. Nehemia bertindak berani. Nah, apa saja anak-anak yang dilakukan oleh Nehemia sehingga Nehemia dikatakan sebagai seorang yang berani melakukan apa yang benar? Nah, anak-anak, setelah Nehemia mendengar berita dari Hanani, Nehemia berdoa, bahkan disertai dengan puasa. Dia berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, kemudian amin, Nehemia melakukan seperti biasanya, menyediakan, membuatkan, bahkan menyampaikan minuman kepada raja. Ketika raja melihat Nehemia, mukanya muram, ya, mukanya muram, mukanya sedih. Raja bertanya kepada Nehemia,
Ya, raja bertanya kepada Nehemia. Seperti ketika anak-anak pulang sekolah, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya pulang sekolah ya dengan muka yang ceria, mungkin sambil nyanyi, wah orang tua senang. Orang tua tidak bertanya-tanya. Nah ketika anak-anak pulang ke rumah, mukanya cemberut, ya, yang tadinya bunder seperti bola, wah sekarang lonjong seperti kates pepaya. Yang tadinya ceria sekarang tidak ada lagi ceria. Wah, si mama, papa ketika melihat anak-anak seperti itu, pasti mama papamu bertanya, kenapa nak? Tidak mungkin papa mamamu diam. Ya. Dia bertanya. Tidak hanya bertanya saja, dia mendekap anaknya, diajak bicara. Kalau mungkin sakit, dibawa ke dokter. Kalau mungkin sedih karena di sekolah dinakali oleh teman-teman, orang tua menghibur. Nah, demikian juga Raja Artasasta melihat kesedihan Nehemia, melihat kegelisahan Nehemia, bahkan sampai Nehemia menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Akhirnya Nehemia menjawab. Jawabannya adalah, bangsaku, ya, orang-orang Yerusalem dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia berkata kepada raja, kalau raja mengizinkan saya pulang, saya mau pulang. Saya mau membangun tembok yang sudah roboh, mau membangun pintu yang sudah terbakar. Karena Artasasta adalah raja yang baik, raja yang baik, raja yang peduli dengan rakyatnya, dengan pegawainya. Akhirnya Raja Artasasta mengizinkan Nehemia untuk kembali, ya, untuk kembali. Nah, anak-anak, Raja Artasasta tidak hanya mengizinkan saja, tapi Raja Artasasta mengirimkan pasukan-pasukan untuk menemani Nehemia. Bahkan tidak hanya mengirim pasukan-pasukan saja, tetapi mengirimkan hal-hal yang bisa nanti dipakai untuk membangun tembok Yerusalem yang telah roboh dan pintu-pintu gerbang yang telah terbakar. Akhirnya Nehemia mengajak orang-orang Yerusalem, dari anak-anak kecil, pemuda remaja, sampai orang tua, siap bersatu hati, semangat untuk membangun tembok-tembok yang telah terbongkar, membuat pintu-pintu gerbang yang telah terbakar. Nah, anak-anak, ketika Nehemia dan orang-orang Yerusalem sedang membangun,
ternyata ada orang-orang yang menghalang-halangi pembangunan tembok Yerusalem. Ada Sanbalat, ada Tobia, ada Gesem orang Arab. Mereka menghalang-halangi. Apakah Nehemia berhenti sampai di situ? Tidak. Nehemia mengajak supaya seluruh orang-orang Yerusalem mereka bersepakat, mereka sehati untuk membangun tembok. Jangan takut menghadapi orang-orang Tobia, menghadapi orang-orang yang menghalang-halangi kita. Kita tahu, kita yakin bahwa kita punya Allah semesta langit yang membuat kita berhasil. Kita yakin, kita percaya bahwa kalau kita dengan semangat, dengan antusias bersama-sama, maka tembok yang telah terbongkar, pintu gerbang yang telah terbakar, maka Tuhan akan menyertai kita. Betapa senangnya kalau Tuhan yang menyertai kita. Kalau anak-anak bermain keluar, ada orang tua, tentu kita senang. Kenapa? Kita diawasi oleh orang tua kita. Sebab yang namanya di luar sana itu ada orang jahat, ada anak-anak yang nakal. Nah, karena ada orang tua kita yang menemani kita, sekalipun ada orang-orang jahat, ada anak-anak teman-temanmu yang nakal, maka anak-anak tidak takut. Kenapa? Karena papa mama selalu ada bersama dengan adik-adik. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Kenapa? Karena Allah menyertai kehidupan kita. Kemudian membangun lagi tembok. Kalau tadi menghalang-halangi, oh sekarang sudah lain lagi. Sekarang mulai mengejek, ya, mulai mengejek, mulai mengata-ngata yang tidak baik, supaya orang-orang Yerusalem tidak lagi membangun tembok, supaya orang-orang Yerusalem tidak lagi membuat pintu-pintu yang sudah terbakar. Tetapi Nehemia berani melangkah. Nehemia berani bertindak karena benar. Nehemia dan orang-orang Yerusalem, mereka semua berani, walaupun diolok-olok, walaupun diejek, walaupun dihina, dia tetap berani. Coba kalau anak-anak udah dihalang-halangi, diejek, dicemooh, kira-kira anak-anak mundur, teratur, takut, atau maju? Biasanya kalau anak-anak di rumah, di sekolah, udah diejek, udah diolok-olok, apalagi ya di sekolah nggak bisa apa-apa, wajahnya, kulitnya hitam, rambutnya keriting, waduh, dielek-elek, wah ya wis, balik nangis. Tapi
Nehemia dan orang-orang Yerusalem tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar karena ejekan Tobia, ejekan Gesem, ejekan Sanbalat. Dia terus membangun. Kenapa? Karena Nehemia, orang-orang Yerusalem berani melakukan apa yang benar, sehingga Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tidak berdiam. Tapi karena Nehemia dan orang-orang Yerusalem, mereka berani karena benar. Tuhan yang menyertai mereka. Kitab Mazmur katakan, mataku tertuju kepada orang-orang benar. Ya, mata Tuhan melihat kita. Baik kita berbuat yang salah, Tuhan melihat kita. Baik kita melakukan apa yang benar, Tuhan melihat kita. Kalau kita melakukan apa yang benar karena salah, Tuhan melihat kita, Tuhan menjadi sedih. Tetapi kalau Tuhan melihat kita menjadi anak-anak yang belajar, berani melakukan apa yang benar. Kalau Nehemia dan orang-orang Yerusalem disertai oleh Tuhan, kita pun yakin, kita pun percaya Allah pun menyertai anak-anak di rumah maupun saya. Betapa senangnya kalau Allah yang menyertai kita. Nah, anak-anak, karena Nehemia melakukan apa yang benar, berani bertindak karena benar, sehingga Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem. Bahkan mereka membuat pintu-pintu yang telah terbakar, dibuat pintu gerbang yang baik, pintu gerbang yang bagus. Nah, ketika tembok itu sudah tertutup semua, pintu-pintu gerbang yang sudah terbakar, maka Nehemia merasa senang. Nehemia merasa bahagia. Kenapa? Orang-orang di Yerusalem sekarang aman. Sekarang aman. Jiwanya sekarang aman. Harta milik yang dipunyai sekarang aman. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, jadilah anak-anak yang berani karena melakukan apa yang benar. Sekalipun saat kita melakukan apa yang benar, berani bertindak karena benar, kita diajak teman kita diolok-olok teman kita dihina teman kita dikata-kata yang tidak baik teman kita, Tuhan tidak tutup mata, tapi Tuhan melihat kita. Kalau Tuhan yang melihat kita, tadi katakan Pak Filipus, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ketika orang benar itu siang malam mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang di surga di sana, Dia melihat kita karena kita benar. Doa kita dijawab
oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kalau mungkin selama ini kita berani melakukan apa yang salah, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau mungkin kita berkata-kata yang tidak baik, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kenakalan saya. Tuhan, ampuni kejahatan saya. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengasih. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini kesimpulannya adalah jadilah anak-anak yang berani melakukan apa yang benar, baik di rumah melakukan apa yang benar, baik di sekolah berani melakukan apa yang benar, baik di lingkungan anak-anak ketika bermain dengan teman-teman. Jadilah anak-anak yang berani melakukan apa yang benar. Kalau anak-anak berani melakukan apa yang benar, berarti anak-anak menjadi anak kesayangan Tuhan. Tuhan senang melihat kita. Tuhan bangga melihat kita. Tuhan bahagia melihat anak-anak yang berani melakukan apa yang benar. Demikian anak-anak, cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadikan kita mulai besok, mulai hari ini, aku akan berani melakukan apa yang benar. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur serta berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, agar cerita firman Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mau seperti Nehemia di akhir zaman menjadi anak-anak yang berani melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami melakukan apa yang salah, kami berbuat dosa dengan perkataan kami, ucapan kami, tindakan kami, tingkah laku kami yang sudah menyusahkan orang tua, yang membuat orang tua menangis, yang membuat orang tua sedih, yang membuat guru-guru sedih, yang membuat guru-guru menangis. Tuhan, ampuni kami. Kami berjanji Tuhan, mulai hari ini aku mau tampil beda dengan teman-teman kami. Aku mau menjadi anak-anak yang berani melakukan apa yang benar, sehingga Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Haleluya. Amin. Siapa yang sudah diberkati firman Tuhan? Saya. Iya. Siapa tadi yang waktu firman Tuhan ngobrol sendiri? Wah, enggak ada. Tidak ada. Pinter ya. Siapa tadi yang waktu firman Tuhan pergi main? Tidak ada. Pinter ya. Yuk kita mau semangat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan.